tulis. Ya. U'idhukuma. Bisa Pak Ibu nulisnya? Bisa. Ya. U'idhukuma bahasa Arab tapi. U'idhukuma bi kalimatillahi tammah. Bi kalimat dengan kalimat bi kalimatillahi tammah. Tammatun sempurna. Min kulli syaitanin. Ya, min kulli dibaca min kulli syaitanin wa hamah besar, alif mim tak marbutah. Hammah, mimnya bertasdid. Min kulli syaitanin wa hamah itu hewan-hewan yang berbisa. Kemudian wa min kulli ainun mata, lamah lam alif, kemudian mim, kemudian tak marbutah, lamah. Ya. Bisa Pak Ibu ya? Selesai? Karena Rasul mengatakan nanti suatu saat akan tiba, kata Rasul, orang tak pandai lagi nulis. Dicari orang untuk bisa nulis, tak ada yang bisa nulis. Kenapa? Udah copy paste lagi. Copy paste, tak perlu nulis lagi. Kemudian kalau yang model didengar, tinggal rekam aja udah, tak perlu tulis. Akhirnya begitu terus, tak pandai nulis. Rasul mengatakan suatu saat, tentu bahasa Arab nih, suatu saat Rasulullah dicari orang yang pandai menulis, tak lagi ada orang yang pandai menulis. Udah huruf semua itu ada sahih. Baik. Kalau tadi kan kuma berdua tuh, Hasan Husin. Kalau cucunya atau anak terutama, ya, satu orang laki-laki, u'idzuka. Kan gitu Pak Ibu. Kalau satu orang perempuan, u'idzuki. U'idzuka, laki-laki satu orang, u'idzuki, perempuan satu orang. Kalau dua sama, u'idzukuma, baik laki-laki baik perempuan. Kalau anaknya laki-laki semua, 3 orang, u'idzukum. Ada ceweknya, u'idzukum. Kalau cewek semua 3 orang, u'idzukunna. Nah, itu kunna kata ganti untuk cewek. Jadi ka, u'idzuka, u'idzukuma, u'idzukum. Atau kalau cewek, u'idzuki, u'idzukuma, u'idzukunna. Nah, bisa dengar Pak Ibu kan? Kulindungi engkau wahai anakku kepada Allah. Itu maksudnya. Ya, kulindungi engkau wahai anakku kepada Allah. Kalau sudah Allah yang melindunginya, selesai. Tapi hati kita harus hadir, tidak hanya sekedar dibaca. U'idzukuma, u'idzuka bi kalimatillahi tammah. Kita lindungi anak ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan, qul a'udzu birabbin nas. Katakan ya Muhammad, aku berlindung kepada Rabb. Tidak, manusia. Rabb itu artinya pencipta. Namun dalam terjemahan diterjemahkan apa Pak Ibu? Rabbun, Tuhan ya. Rabb itu pencipta, pengatur, pemberi kehidupan, pemberi rezeki, yang mengambil kehidupan seluruhnya. Itu kata Rabb. Maka ada namanya tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah. Dalam masalah penyembahan itu namanya tauhid uluhiyah. Ilah artinya Tuhan yang disembah. Kalau Rabb artinya Tuhan yang mengatur, yang menciptakan, itu juga gitu. Ini sifat. Jadi semuanya harus diesakan, tauhid asma wa sifat. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada pencipta manusia. Rasul saja diperintahkan Allah agar berlindung kepada Allah. Nah, itu. Oh ya, kalau umpamanya diri kita gimana bunyinya?
kalau diri kita. Gimana Pak Ibu? A'udzubika. Nggak panas. Gimana Pak Ibu kalau kita diri kita sendiri? U'idzu nafsi. Ya, nafsi itu diriku. U'idzu nafsi, aku lindungi diriku. Jarang kan? Jarang kan? Jadi kita hidup kayaknya lepas saja gitu, tak ada tempat berlindung. U'idzu nafsi bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Inilah yang dibacakan oleh, yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk cucunya Hasan dan Husain. Ternyata Nabi Ibrahim melakukan hal yang sama. Kok bisa sama? Gitu ya. Karena yang mengajarkannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim dapat, Nabi Muhammad dapat, kok kita nggak dapat? Nabi Ibrahim hidup zaman apa lagi? Rasulullah hidup 1400 tahun yang lalu. Kalau dalam sejarah apa namanya Pak Ibu? Kalau hidup hidup zaman batu, zaman apa namanya? Zaman prasejarah. Yang sejarah belum ada apa semuanya. Nabi Ibrahim hidup zaman apa tuh? Nah, sebelum Masehi jauh Nabi Isa itu adalah yang hitungan tahun Masehi dihitung dari kelahiran Nabi Isa. Entah benar atau tidak. Ya udahlah, kan gitu ya. Kita tak permasalahkan itu, tapi yang jelas Nabi Isa itu cucu Nabi Ibrahim yang keberapa itu? Jarak Nabi Isa ke Nabi Muhammad sekitar 571 tahun. Masih dekat, artinya masih dekat ke Rasulullah. Nabi Ibrahim cukup jauh. Nabi Ibrahim saja cara melindungi cucunya tepat. Dia melindungi cucunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada benda-benda. Saya ada melihat video penebangan kayu yang termasuk terbesar di Indonesia. Apa yang mereka lakukan? Pakai tumbal. Kepala sapi dipotong, kepalanya ditanam di dekat pohon itu. Dibuat lagi tumpang apa pulut apa semua. Ada lagi mantra berdoa. Nah, ini kepala sapi berdoa. Minta kepada siapa nggak tahu. Karena doanya nggak kedengaran. Setelah itu baru dipotong. Benar atau tak benar? Tak benar. Ya, kalau kita motong kayu baca bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semua itu potong kayu. Akan begitu. Tapi karena kayu udah cukup besar, takut orang memotong. Takut diganggu dan sebagainya. Dimainkan kita oleh syaitan-syaitan dan jin itu. Lantas surah An-Nas itu ya tidak didalami pemahamannya. Baik. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan ya Muhammad, aku berlindung kepada Rabb, Tuhan pencipta manusia. Diterjemahkan artinya Bapak Ibu? Tuhan saja ya. Nah, itu. Tuhan manusia. Malikin nas, Raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Dalam terjemahan Tuhan manusia juga. Bahasa Arabnya beda. Di sebagian terjemahan Al-Quran ada yang beda. Sesembahan manusia. Jadi Rabb seperti yang kita sampaikan tadi ini artinya pencipta, pengatur, pemberi rezeki, mengambil kembali rezeki, memberikan kehidupan, mengambil kehidupan, seluruhnya lah. Rabb, Rabba, Yurabbi, yang mendidik. Ada kuliah namanya kuliah tarbiyah. Kuliah tarbiyah ini kuliah apa Bapak Ibu? Pendidikan. Di antara Bapak Ibu ada yang tamatan tarbiyah. Nah, pendidikan kan? Tarbiyah itu berasal dari kata Rabba, Yurabbi tarbiyatan. Rabba yurabbi tarbiyatan. Dari situ Rabbun. Itu Rabba mendidik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mendidik manusia, mengajari manusia, khusus manusia ya, dengan begitu banyak ilmu yang Allah sampaikan kepada manusia, sampai manusia bisa terbang dengan besi, manusia bisa berlayar dengan kapal cukup besar. Allah juga yang menyampaikan ilmu kepada hewan-hewan. Ilmunya sangat simpel, sederhana, sehingga kehidupan mereka
walaupun mereka generasi berganti, kita lihat tidak ada perkembangan. Kalau manusia kan banyak perkembangan luar biasa. Ke depan kita nggak tahu. Sekarang kita zaman dulu kecil-kecil. Saya ingat betul, belum ada nih HP, belum ada. Telepon dah ada, tapi HP belum ada. Zaman dulu kalau udah libur ramai tuh anak-anak pada keluar. Zaman sekarang anak-anak nggak ada keluar lagi. Baru libur panjang udah corona ini. Ya mungkin pagi belajar, sore nggak keluar juga. Udah di rumah duduk saja. Kita takut sekian tahun ke depan kita takutnya kan banyak penyakit ini. Ya, karena badan anak tak bergerak lagi. Tak bergerak. Ya. Rabb artinya Tuhan yang menciptakan manusia. Tempat berlindungnya benar. Malikin Nas. Ya. Penguasa manusia. Ilahin Nas, Tuhan yang disembah oleh manusia. Berlindung dari apa gitu ya? Berlindung dari min syarril waswasil khannas, berlindung dari syar, keburukan. Waswas, bisikan-bisikan yang buruk yang dibisikkan oleh khannas. Khannas ini apa? Khannas ini yaitu manusia dan jin. Kalau kita ingat Allah, dia menghilang. Kalau kita mengingat Allah, dia pergi. Ada nggak manusia seperti itu? Ada nggak? Ada. Kita lagi ngumpul, kita ajaklah ngaji, dia pergi dia. Tapi kalau cerita buruk, lengket, nggak bangkit-bangkit. Nah, itu. Kalau ajak ngumpul, main domino, main apa, sampai subuh dia tahan. Nah, coba bawakan Al-Quran di situ. Kita bilang bapak-bapak semua biar saya ajarin kalian ini semua tahsin. Bubar nanti itu. Pasti bubar tuh. Pasti bubar, boleh dicoba. Itu namanya khannas. Artinya makhluk yang apabila kita mengingat Allah dia pergi. Tapi kalau kita tak ingat dia datang. Min syarril waswasil khannas. Dari keburukan waswas, bisikan-bisikan makhluk yang sembunyi. Kapan sembunyinya gitu? Sembunyinya di saat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak ingat dia datang. Makanya kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.